Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kelimpahan nikmat dan rahmat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar meskipun sampai hari ini kita masih belajar secara daring. Meskipun demikian, jangan sampai mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, untuk semangat berkarya, untuk selalu mengejar cita-cita kita. Anak-anakku semua kelas 5 yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan mata pelajaran IPS dengan materi interaksi sosial yang mengarah ke persatuan dan kesatuan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, materi hari ini masih melanjutkan minggu yang lalu, yaitu terkait dengan interaksi sosial ya. Sekarang khusus kita akan bahas interaksi sosial yang mengarah ke persatuan dan perpecahan. Nah, dari materi ini ada 2 pembahasan nanti yang akan kita sampaikan. Untuk itu simaklah tayangan berikut ini. Yang pertama yaitu interaksi sosial yang mengarah pada persatuan atau asosiatif. Interaksi sosial ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah interaksi sosial yang mengarah pada persatuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah proses penyesuaian sosial dalam interaksi individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan. Jadi proses penyesuaian sosial ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Jadi ini adalah melebur menjadi satu. Kemudian interaksi sosial yang mengarah pada persatuan yang keempat adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Nah, ini bedanya dengan asimilasi. Kalau ini sama-sama masuk, kalau yang asimilasi itu melebur menjadi satu. Kemudian kalau akulturasi itu budaya dari asing, budaya dari luar itu masuk tapi tanpa menghilangkan kepribadian budaya itu sendiri. Nah, ini adalah interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Nah, dari sub ini akan kita lihat kerjasama. Apa macam-macam bentuk kerjasama itu? Oke, kita lihat berikutnya anak-anak. Oke. Ini anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi, saya banggakan. Bentuk-bentuk kerjasama itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kerukunan. Kerukunan adalah kegiatan yang meliputi gotong royong dan tolong menolong. Contohnya kerja bakti, membersihkan kelas, membersihkan selokan, memilih ketua kelas, itu adalah kerukunan. Kemudian bentuk kerjasama yang kedua adalah bargaining. Bargaining itu adalah kegiatan perjanjian pertukaran barang-barang atau jasa yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah kooptasi.
Kooptasi merupakan proses menerima unsur baru dalam politik organisasi. Jadi proses menerima unsur baru dalam politik organisasi. Kemudian yang keempat adalah koalisi. Koalisi itu adalah kerjasama oleh dua organisasi atau lebih serta memiliki tujuan bersama. Kemudian bentuk kerjasama yang terakhir adalah joint venture. Joint venture itu adalah merupakan bentuk kerjasama dengan pengusaha proyek tertentu untuk mencapai keuntungan. Joint venture itu disebut juga dengan usaha patungan, itu boleh ya. Oke, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama. Nah, berikutnya yang kedua adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Kalau yang pertama tadi adalah interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, ini yang kedua adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan atau disosiatif. Nah, interaksi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah persaingan. Anak-anak, apa itu persaingan? Persaingan adalah perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Nah, persaingan itu kan itu ya, ada persaingan sehat, persaingan tidak sehat. Jadi persaingan itu adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Contohnya apa? Ya, misalkan pemilihan umum itu kan persaingan ya. Terus bisnis seperti itu kan ada persaingan. Kemudian bentuk yang kedua adalah kontravensi. Apa itu kontravensi? Kontravensi merupakan proses persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Jadi sama-sama persaingan dengan yang atas tadi, tetapi ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konflik. Nah, kita sering mendengar kata-kata konflik ya. Apa itu konflik? Konflik adalah interaksi sosial akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang mendasar sehingga menimbulkan jarak yang terbatas di antara mereka yang berkonflik. Jadi konflik itu adalah merupakan interaksi sosial akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang mendasar sehingga menimbulkan jarak yang terbatas di antara mereka yang berkonflik. Contoh, ada konflik terkait dengan sengketa hasil pemilu, konflik antar suku, gitu. Kan ada ya dulu peristiwa Sambas itu kan termasuk konflik antara suku Dayak dan orang Madura. Nah, anak-anakku, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke. Saya kira saya cukupkan sampai di sini untuk materi hari ini. Silahkan materi ini kamu salin di buku tulismu sebagai materi tambahan selain dari buku paket yang kamu miliki. Karena apa? Sebentar lagi di bulan depan, bulan Desember, akan ada ujian semester 1 atau semester ganjil. Saya kira itu yang Ustadz sampaikan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang Ustadz sampaikan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.